Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJBR kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BJBR ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak memerlukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BJBR. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemda Jabar sebesar 38,18%, Pemda Bandung sebesar 7,24%, Pemda Banten sebesar 5,29%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49,29%. Dan ini dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2021 konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,6% dengan asumsi kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal pertama. Tetapi kalau kita lihat kuartal banding kuartal pertamanya mengalami kenaikan sebesar 6,7%. Terus dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,1% untuk Q1. Untuk kalau di setahunkan kira-kira bisa mengalami kenaikan sebesar 12,8%. Dan dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,9%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan 1,9%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan sebesar 1,7%. Dan teman-teman, di sektor perbankan ada rasio-rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu NPL, CAR, sama LDR. Jadi untuk NPL-nya BJBR ini masih sangat bagus ya, di 1,4 dan 0,43%. Untuk dari CAR-nya di 17,05 masih memenuhi standar dari BI di atas 9%. Untuk LDR-nya mengalami penurunan sebesar sekitar 7%, yang menurut saya juga bagus, karena di masa pandemi seperti sekarang seharusnya kita lebih selektif dalam memilih orang-orang yang kita mau memberikan kredit. Terus ini juga summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya, yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 14,98%, jadi ini mengalami kenaikan dibanding rata-ratanya hanya sekitar 12-13%. Terus untuk EPS-nya menjadi 198 dan membuat PER-nya menjadi 7,13 kali. Jadi ini juga sangat bagus ya, yang dimana dari segi PER-nya juga di bawah 10. Dan dari segi book value-nya, untuk book value-nya di 1258, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang kita bisa mendapatkan sekitar 1,12 untuk PBV-nya. Dan ini PBV-nya juga mungkin bisa dikategorikan masih cukup murah ya teman-teman, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk dari segi DER-nya di 10,77 kali. Jadi ini untuk dari segi DER-nya menurut saya ini ketinggian ya teman-teman. Yang dimana rata-ratanya dia juga memang di atas 9. Menurut saya kalau di perbankan bagusnya itu DER di bawah 8 ya teman-teman, untuk dari segi likuiditas yang lebih bagus. Untuk dari segi ROE di 15,71%, dan ini juga bagus di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA di 1,34%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 14.14110 untuk harganya, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi masih memiliki margin of safety 42%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, dari produk dan jasa saya berikan status oke, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena menurut saya DER-nya terlalu tinggi. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status oke karena mereka masih memenuhi dari standar BI. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% bunga atau 2 kali bunga deposito. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena BJBR ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BJBR ini. Teman-teman, sebenarnya secara fundamental maupun secara valuasi memang masih cukup menarik untuk saham BJBR ini. Tetapi saya tidak beli karena saya sudah punya perbankan sendiri, pegang perbankan juga, saya sudah pegang BCTM, jadi itu saya rasa saya cukup untuk di sektor perbankan.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.